Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Di tangan saya ini ada HP Oppo A5 2020. Saya kurang tahu persisnya ini A5 2020 atau A9 2020. Karena tampilan kedua HP ini mirip ya, nyaris tidak ada perbedaan. Oke, kasus HP ini yaitu hanya akan menyala normal ketika dicas, dan ketika kita nyalakan tanpa dicas hanya muncul logo Oppo beberapa saat lalu tidak sampai ke menu dan mati. Berbeda kalau kita cas bisa sampai ke menu dan normal-normal saja. Ketika dinyalakan dalam keadaan dicas bisa menyala dan normal, namun ketika casnya dilepas itu kita pakai, masih bisa kita pakai, namun selang beberapa saat mati lagi. Ini dia penyakitnya, mati dan hanya bisa nyala lagi ketika kita on-kan kembali. Dan kalau tidak dicas hanya sampai logo Oppo lalu mati lagi. Oke, langsung saja kita akan eksekusi. Kita buka dulu bagian back covernya dengan bantuan pemanas. Di sini saya juga olesi dengan cairan Pertalite dan saya semprot dengan cairan kontak cleaner. Membuka back cover seperti ini rada-rada susah-susah gampang ya, karena kita mesti hati-hati jangan sampai back covernya menjadi lecet. Setelah back cover terlepas, ini jangan langsung tarik karena di sini ada kabel atau fleksibel fingerprint yang mesti kita buka dengan membuka satu baut penutup penutup bagian soket fingerprintnya. Lanjut buka semua bautnya. Saya coba mengamankan bagian stiker segel garansinya. Kalau ini berhasil syukur, kalau tidak apa boleh buat. Kita buka bagian middle frame-nya. Saya menggunakan alat seperti ini, dan saya biasanya mencongkel itu dari
bagian atas lubang SIM tray-nya, karena di situ gampang tercongkel ya, jadi cari jalan di situ. Lanjut buka soket baterai, kemudian di sini saya akan melakukan atau melepas baterainya. Namun sebelumnya tentunya semua modul kamera di sini akan saya lepas dulu, karena khawatirnya nanti tersentuh oleh jari tangan atau terkena cairan kontak cleaner, itu akan kabur atau buram. Karena di sini saya menggunakan bantuan cairan kontak cleaner. Ini fungsinya, kontak cleaner ini melemahkan lemnya. Kalau kita semprot itu agak gampang kita lakukan pencongkelan. Kita buka bagian solasinya. Di sini saya akan buka pada bagian papan rangkaian baterainya, karena di bagian situ ada yang rusak, namanya adalah air fuse atau sekring. Ini dia bagian yang saya maksud. Kalau yang sering bongkar baterai ini sudah familiar ya. Ya, semuanya bentuknya mirip-mirip seperti ini. Kalau terjadi kasus yang sama di HP yang berbeda, kemungkinan besar ini adalah penyebabnya. Namun tidak semua ya, karena ada sebagian kecil kasus yang seperti ini. Itu kerusakannya terjadi di bagian mesin. Oke, ini langsung saja solasinya tidak saya buka full, melainkan saya buka saja di bagian yang saya tunjuk tadi ya, yang bagian sekringnya. Saya buka sedikit menggunakan pisau cutter seperti ini. Kemudian ini nanti air fuse-nya akan saya lepas saja dan menggantinya dengan kawat jumperan. Jadi antar titik saya jumper aja untuk menghubungkannya. Ini sebenarnya melakukan seperti ini banyak orang bertanya apakah berpengaruh terhadap kinerja baterainya. Jawabannya tidak sama sekali, karena yang kita jumper ini di bagian jalur negatifnya saja, jadi ini tidak berpengaruh terhadap baterainya. Sebenarnya ini fungsinya adalah sebagai pengaman ketika terjadi arus yang tidak stabil. Jadi ketika ada arus yang tidak stabil dari baterai, ini bekerja dengan cara memutus dirinya sendiri. Jadi ini kalau sudah bekerja satu kali putus, ibaratnya sekring yang ada di stapel biasanya ya, yang satu kali pakai. Jadi kalau dia ada yang arus yang tidak normal, dia putus. Ketika ini kita jumper, apakah pengamannya tidak berfungsi lagi? Sebenarnya iya, pengamannya sudah tidak berfungsi lagi. Namun di bagian HP itu pengamanannya berlapis ya. Kalau yang rusak di bagian baterai ini kita jumper, masih ada bagian pengaman yang terdapat pada mesin. Jadi kalau terjadi arus yang tidak normal, pengaman yang di mesin itu bekerja dengan cara mematikan dirinya sendiri. Itulah yang biasa kita kenal dengan nge-freeze ya. Nge-freeze ini solusinya kita bongkar mesin atau kita bongkar HP-nya, kemudian cabut konektor baterainya dan pasang lagi. Biasanya kalau memang kasusnya adalah nge-freeze, itu bisa hidup kembali. Tapi kalau ada kasus lain ya itu beda cerita. Jadi ini tadi air fuse-nya saya kasih timah, biar timahnya itu meleleh, karena timah dari pabrik itu biasanya keras. Jadi saya tambah dengan timah. Kemudian ini mata solder saya ganti menjadi yang agak lebih besar seperti itu ya, biar nanti ini bisa saya tempelkan ke bagian air fuse-nya untuk mengangkat air fuse-nya seperti ini. Oke, ini air fuse-nya udah terlepas dan ini lanjut saya kasih timah. Biasanya saya menghubungkan kaki yang satu dengan kaki yang lainnya dengan kawat jumperan, namun kali ini saya menghubungkannya langsung menggunakan timah solder. Jadi saya tambahkan timah sampai kaki-kakinya ini terhubung dengan timah, karena di situ ada dua kaki ya, kita hubungkan saja. Terus saya tambahkan timah sampai kedua kakinya ini terhubung dengan timah solder. Ini mata solder saya ganti kembali dengan yang lebih kecil atau yang lebih lancip, karena untuk menghubungkan timah solder
antara satu dengan kaki yang lain itu agak susah kalau menggunakan mata solder yang lebih besar, jadi saya ganti dengan yang kecil seperti ini. Oke, ini sudah terhubung dengan timah solder ya. Sampai di tahap ini itu baterainya sudah normal kembali. Lanjut saya isolasi kembali bagian baterainya. Dan saatnya kita lakukan perakitan kembali atau memasang ulang kembali HP-nya. Untuk bagian back covernya ini saya bersihkan dulu karena saya ingin menempelinya kembali dengan double tape yang baru. Meskipun di sini saya menggunakan double tape, tetap saya menambahkan lem di bagian-bagian tertentu untuk memperkuat daya rekatnya. Jangan lupa bagian stiker garansinya kita pasang kembali. Sampai di tahap ini sudah selesai ya. Kita lakukan pengecekan dan pembersihan terhadap HP-nya. Oke, ini semuanya sudah normal, saatnya kita serahkan kembali ke pemiliknya. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.